Halo guys, buat teman-teman, welcome. Masih di Beli Rumah series di channel gua. Kali ini episode kedua. Jadi buat teman-teman yang belum nonton episode pertama, gua taruh di sini nonton dulu karena ini kelanjutan dari yang kemarin. Hari ini gua akan ngasih lihat kalian rumah yang akhirnya jadi rumah kita. So langsung aja, ini kita di minggu yang sama kita juga ngelihat condo house juga. Dan lucunya adalah pas di daerah situ juga masih di gang yang sama actually. Ada rumah juga dijual dan harganya lebih rendah. Dan kita senang banget, jadi kita langsung lihat rumahnya dan kita langsung suka rumahnya. Kondisinya itu emang nggak sebagus yang minggu kemarin kalian lihat, tapi make sense dengan harganya yang lebih rendah. Jadi kita juga masih ada budget sedikit lah kalau misalnya kita mau perbaiki sedikit-sedikit gitu. So, sebelum kita lanjut, tonton intro ini. So, langsung aja kita masuk sama, jadi kita setengah ke bawah, ini kita ke basement dulu. Nah, ini laundry roomnya. Laundry roomnya kita benar-benar harus diperbaiki banget ya. Nah, terus di sini ada kamar mandi, powder room, alias kamar mandi yang cuman kecil ya, toilet sama sink. Ini ada kayak kamar kecil nih untuk tamu. Nah, terus di sini ada ruangan lagi bisa kerja, bisa nonton, dan di belakang itu ada backyardnya. Gue suka banget backyardnya karena, jadi gini, kalau misalnya kalian itu lihat kayunya itu kan sampai segitu, tapi di belakangnya itu masih ada lagi tanahnya gitu loh, untuk kita bisa main atau apa, itu gue suka banget tuh. Jadi kayak luas banget, gue suka, dan kita ngelihat rumahnya tuh ke atas seperti itu. So, kita langsung naik ya ke lantai 1. Ini ada powder room juga sama. Terus ini kitchennya seperti ini. Perlu diganti ya, maksudnya oke, cuman agak tua aja. Jadi maksudnya kurang dari selera kita. Terus ini kita lanjut ke living room dan dining room. Oke, terus ini kita langsung naik ke lantai 2. Ini ada 3 kamar. Jadi ini ada kamar mandinya yang pertama, full bath. Ini ada master bedroomnya. Dan ini ada half bath di dalam master bedroom. Terus ini ada kamar kedua. Nah, itu view-nya. Dan ini kamar yang ketiga. Kurang lebih sama ya, 2 kamar tersebut. So ya, kita setelah lihat rumah itu, kita suka. Habis itu akhirnya kita put an offer on the house. Dan singkat cerita, ada 4 offer katanya. Dan agentnya bilang, kita itu sebenarnya bukan offer yang paling tinggi ya, tapi karena we put a condition. Last week gue juga jelasin dengan condition ya. Condition itu penting. Jadi ketika kita mengajukan penawaran itu nggak cuman ngelihat dari harga atau nominal dari rumahnya atau penawaran tersebut, tapi juga lihat kondisinya. Jadi kita taruh kondisi di mana kita waive the inspection clause. Jadi kita nggak usah ada inspection. Jadi inspection itu maksudnya gini, kalau misalnya kita dapat rumah ini, kita akan diberikan waktu 10 hari atau 2 minggu di mana kita akan panggil inspektor untuk inspect rumahnya, dicek apakah ada mold, jamur, atau ada water damage, atau ada apapun yang kita nggak bisa lihat dari kasat mata. Jadi mereka akan ngecek ke kita, dan berdasarkan laporan tersebut, kalau misalnya ada kerusakan apa-apa, kita bisa balik lagi nih ke sellernya nih. Oke, ini ada kerusakan ini, minta potong harga atau minta sellernya perbaiki, seperti itu. Nah, kita nggak ada clause itu. Dan yang kedua, kenapa kita dapat juga karena katanya kita bisa close very quickly. Jadi mungkin offer dari yang satu ini lebih tinggi sedikit, tapi dia bisa closingnya itu kayak 2 minggu setelah kita gitu loh. Sedangkan kita bisa lebih cepat. Dan itu juga sangat penting di mata seller, karena gini loh, semakin lama rumah itu set atau diem aja, itu kan sellernya juga mengeluarkan biaya. Biaya apa? Biaya listrik, iuran, kalau misalnya ada resiko gempa bumi atau apa, kan itu semua biaya gitu kan. Jadi semakin cepat closing juga seller juga semakin senang gitu. Dan kenapa kita buang itu inspection clause, kita nggak taruh di situ? Karena yang pertama untuk memaniskan penawaran kita yang pertama. Yang kedua, karena itu kan condo house ya, dan rumahnya itu ada di tengah, jadi menurut kita masih oke gitu. Karena kan kalau condo itu kan
exterior itu kan menjadi tanggung jawab dari pihak kondo. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di bagian luar itu semuanya bukan tanggung jawab kita nggak usah bayar istilahnya. Dan karena itu di tengah, jadi istilahnya temboknya ya pasti oke lah gitu. Jadi kita masih oke untuk kita nggak adain inspection clause seperti itu. So, setelah kita dapat rumah itu, langsung kita komunikasi dengan mortgage broker kita. Jadi ada real estate agent atau real estate broker, ada juga mortgage broker yang kita kerjasama, di mana dia akan bantu kita mengajukan KPR gitu kan. Nah, prosesnya itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena requirement-nya sebenarnya nggak gitu banyak ya, tapi literally setiap requirement itu mereka benar-benar cek sedetail-detailnya. Jadi gue share aja ya ini requirement-nya. Yang pertama itu ID kalian, jadi bisa paspor, bisa SIM kalian di sini. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian punya PR atau work permit, di-submit. Terus yang ketiga, proof of income. Ini juga penting. Proof of income ini adalah bukti dari income kalian. Jadi DP-nya misalnya berapa, kalian harus bisa nunjukin bahwa kalian punya uangnya segitu. Nah, berupa apa? Berupa the last 90 days of bank statement. Jadi 90 hari terakhir alias 3 bulan terakhir dari bank statement kalian. Jadi kalau misalnya uangnya ada di stock market, jadi kalian harus tunjukin reports-nya 3 bulan terakhir. Yang bikin susahnya adalah mereka benar-benar lihat gitu loh. Make sure uangnya itu benar-benar ada 90 hari. Dan kalau misalnya ada uang masuk kurang dari 90 hari, mereka akan tanya gitu. Meskipun uangnya itu sebenarnya tidak termasuk dari DP-nya. Maksudnya gini, misalnya DP-nya 10.000 contoh ya. Misalnya DP-nya 10.000. Berarti kan kita kan sebenarnya cuma harus nunjukin 3 bulan slip terakhir yang minimal ada 10.000, ya kan. Tapi misalnya kita bisa nunjukin ada 30.000 gitu. Terus kurang dari 90 hari ada setoran masuk 15.000 misalnya. Nah, padahal kita 10.000-nya itu emang udah ada dari misalnya tahun kemarin gitu. Mereka tetap tanyain ini 15.000 yang baru masuk itu, meskipun 15.000-nya itu bukan bagian dari DP-nya. Karena mereka mau make sure nggak ada yang namanya fraud atau money laundering atau apapun itulah. Pokoknya mereka benar-benar make sure nggak ada itu. Jadi benar-benar cukup strict gitu kan. Itu di bagian itunya. Terus kalian juga harus submit pay stub kalian atau pay statement kalian. Jadi slip gaji kalian yang terakhir ya, the latest one. Terus employment letter. Jadi kalian harus minta dari perusahaan kalian letter yang menunjukkan gaji kalian. Terus kalian berapa lama kerjanya dan segala macam. Terus landlord letter juga penting. Kalau kalian pernah ngerent sebelumnya juga harus minta letter dari landlordnya menunjukkan bahwa kalian pernah ngerent berapa lama, terus apakah kalian pernah nunggak atau segala macem. Terus kalian juga harus nunjukin proof of rent payment di setahun terakhir. Jadi kalian misalnya ada transferan, kalian harus tunjukin tuh 12 kali transferan dalam setahun terakhir gitu. Jadi prosesnya itu gampang-gampang susah. Jadi ketika gue udah dapetin semua, gue submit ke mortgage brokernya. Nanti mortgage brokernya yang akan submit application-nya untuk dapetin KPR ke kita. Dan akhirnya, puji Tuhan kita akhirnya dapet, singkat cerita karena benar-benar prosesnya itu naik turun gitu loh. Ada back and forth-nya, tapi akhirnya kita bisa dapat mortgage dan kita close on the house. Puji Tuhan, gue juga ada cuplikan ya dari video gue ketika gue close the house and stuff, jadi gue juga bakal taruh. Halo guys, hari ini gue akan pergi untuk ketemu lawyernya, untuk tanda tangan, untuk closing dan segala macem. Jadi gue juga harus ngambil yang namanya bank draft. Bank draft itu seperti kayak cek, tapi ini langsung dikeluarkan dari banknya tersebut seharga nominal untuk down payment. Terus jadi gue harus ke bank untuk ngambil itu, terus bawa ke lawyernya, ke kantor lawyernya, terus tanda tangan semua dokumen, kasih ceknya. Jadi bayarnya itu ke lawyer, nanti lawyer yang akan bayar langsung ke pihak penjual gitu. Hari ini gue juga actually baru balik dari Toronto, jadi kita tadi mendarat itu tadi subuh jam 1, terus kita nyampe rumah jam 2, terus gue langsung tidur, sekarang bangun untuk closing. Buat teman-teman yang mau nonton juga, gue bikin 2 konten di Toronto, ini gue taruh di sini untuk kalian bisa nonton. Oke guys, jadi gue udah sampai nih di kantor lawyernya. Dan ini gue juga udah bawa bank draftnya ini dari banknya.
dan jumlahnya itu dari dalam. Ini kayak berupa cek gitu. Jadi gue bayar ke dia, ke lawyernya, nanti lawyernya akan bayar ke sellernya. Ini gue ada appointment jam 12, sekarang jam 11.54, jadi gue masih ada waktu sedikit. Gue nggak tahu gue bisa rekam atau nggak di dalam. Kalau nggak bisa, yaudah nanti gue bakal kasih tahu nanti gimana prosesnya segala macem. So ya. Yeah. Oke guys, udah selesai. Tadi sign everything, the documents nih, dikasih the whole thing nih di sini. Dan masih ada lagi sebenarnya. Prosesnya juga cukup gampang ya. Jadi basically ini lawyernya yang ngurusin. Besok kalau misalnya udah beres, udah clear semuanya, dikasih kuncinya. So ya, itu aja video hari ini. Thank you for watching. Komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang kurang jelas. Dan di next episode, gue akan langsung share ke kalian prosesnya dari kita terima kunci, terus kita mulai perbaiki yang kita mau cakep-cakepin. Kita akan journey, itu kan perjalanan kita juga ya. Sampai kita move in, kapan kita bakal pindah, terus bagaimana dengan apartemen ini kita udah kontrak setahun, gimana, gua akan share di video berikutnya. So, stay tuned, thank you for watching, I'll see you next time. Bye guys!